Indonesia kembali dihadapkan pada perdebatan besar. Sebuah perubahan undang-undang yang dapat mengubah keseimbangan antara militer dan pemerintahan sipil. Amandemen Undang-Undang TNI ini disebut-sebut membuka peluang bagi lebih banyak personel militer aktif untuk menduduki jabatan sipil. Tapi, apakah ini langkah maju atau justru kemunduran bagi demokrasi Indonesia? Kami akan membahasnya secara mendalam, hanya di Dunia Explorer. Indonesia akan meloloskan revisi yang kontroversial terhadap Undang-Undang Militer minggu ini yang akan memungkinkan personel angkatan bersenjata untuk memegang lebih banyak jabatan sipil, sebuah langkah yang telah memicu kekhawatiran di negara yang pernah didominasi oleh militernya yang sangat kuat. Perubahan tersebut disetujui pada hari Selasa oleh Komite DPR yang mengawasi militer, pertahanan dan kebijakan luar negeri dan menurut anggota parlemen akan diajukan untuk pemungutan suara yang lebih luas pada hari Kamis di parlemen, yang dikendalikan oleh koalisi Presiden Prabowo Subianto. Kelompok Demokrasi mengecam amandemen yang diusulkan tersebut, dengan mengatakan bahwa amandemen tersebut dapat menandai kembalinya era Orde Baru Indonesia tahun 1967 hingga 1998 di bawah mendiang Presiden Soeharto, yang menumpuk jenderal-jenderal dalam pemerintahannya dan secara rutin menumpas perbedaan pendapat. Prabowo, mantan Menteri Pertahanan dan Komandan Pasukan Khusus yang bertugas di bawah Soeharto dan pernah menjadi menantunya, telah memperluas peran angkatan bersenjata sejak mengambil alih kekuasaan pada bulan Oktober setelah memenangkan pemilihan presiden dengan selisih suara yang besar. RUU tersebut mencakup perubahan yang diperkenalkan dalam rancangan selanjutnya yang mengharuskan perwira militer mengundurkan diri sebelum memangku jabatan sipil, kata Gafriel Putra Novanto yang memimpin rapat komite tersebut. Undang-undang saat ini memperbolehkan prajurit aktif untuk memegang jabatan di organisasi seperti Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara. Draft baru tersebut menambahkan lebih banyak badan negara ke dalam daftar, termasuk Kantor Jaksa Agung, Sekretariat Negara, Badan Anti-Terorisme, dan Badan Narkotika, kata Gafriel. Draft tersebut juga memperpanjang usia pensiun pejabat yang sedang menjabat. Draft terbaru RUU tersebut belum tersedia untuk umum. Kantor Prabowo membantah RUU tersebut dapat memicu era Orde Baru kedua. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan revisi tersebut diperlukan karena tantangan domestik dan geopolitik saat ini. Kelompok hak asasi manusia juga mengeluhkan pembahasan RUU tersebut yang terburu-buru. Pada hari Sabtu, sejumlah aktivis mendatangi sebuah hotel di Jakarta untuk memprotes RUU tersebut saat sedang dibahas oleh anggota parlemen, menuduh mereka mengabaikan dan gagal mencari masukan publik. Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, membantah RUU tersebut tergesa-gesa dan mengatakan para anggota DPR telah bersikap transparan. Amandemen Undang-Undang TNI ini membawa pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah mengklaim ini sebagai langkah untuk memperkuat pemerintahan. Namun, di sisi lain, banyak yang khawatir akan kembalinya dominasi militer dalam politik, mengingat sejarah panjang Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini keputusan yang tepat atau justru langkah mundur bagi demokrasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Dunia Explorer.